Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan seminar. Ini merupakan rangkaian seminar yang dikondak oleh Human Capital. Ada berbagai macam topik yang akan disajikan Human Capital sepanjang tahun. Mungkin tahun-tahun sebelumnya belum pernah, kita memang sengaja mengawali kegiatan ini pada tahun ini. Kalau mungkin Bapak Ibu kemarin di 2 bulan yang lalu, di bulan Juni, sudah ada seminar mengenai kurang lebih dari pembicara yang sama dari LPTUI. Kali ini, pagi ini kita juga tetap menghadirkan dari rekan LPTUI yang akan menyampaikan materi ini. Jadi kalau yang di Juni kemarin kurang lebih judulnya topiknya mengenai cara jitu. Selamat pagi Bapak. Ada yang ingat? 5 plasma atau mungkin saya ulang kembali. Selamat pagi. Langsung terima kasih. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tahu nggak? Bikin email blastnya, tim saya itu sampai begadang. Karena kita semua nggak ada expert bikin email blast materi-materi seperti itu, jadi kita upayakan yang terbaik untuk Binus. Jadi jangan khawatir, insya Allah semua acara yang dikondak oleh HC untuk kepentingan, untuk kebaikan seluruh karyawan itu adalah juga untuk ada banyak manfaat lah untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan pada pagi hari ini Bapak Cahyo dari LPTUI akan menyampaikan materi mengenai cara berkomunikasi yang efektif, asertif, dan juga empatik. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, kita beberapa kali kirim email blast, sampai bosan mungkin ya kirim email blast dari HC. Itu lagi. Maksudnya kita supaya orang tuh melekat, oh oke, tanggal sekian ada acara ini di HC. Oh tanggal sekian nanti ada acara ini di HC. Oke, jadi saya udah menschedulkan aktiviti saya tanggal sekian mau ikut ini. Nah, itu tujuan kami. Jadi jangan kapok. Kalau tiba-tiba sekarang HC makin gila, lebih email blastnya makin sering, makin rapat, ada apa aja. Pokoknya kita email blastin. Ya, itu aja dari saya. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menyimak, boleh bertanya jawab langsung. Nanti akan dibuat oleh Pak Cahyo. Harapan kami ini adalah sebuah rangkaian dari kegiatan bagaimana sebetulnya ada kontinuitasnya, ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita diberikan tips, strategi, cara untuk meredakan stres. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk dilatih, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, jangan sampai orang tersebut salah persepsi, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu diterima lain oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengelola bagaimana kita sendiri untuk berkomunikasi. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami serahkan kepada Cahyo. Terima kasih Bu Maya atas waktu, tempat, dan kesempatannya. Ini banyak ya. Saya jadi grogi sendiri. Masih ada yang mau datang kan? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di pagi yang belum hujan. Biasanya sore hujan. Perkenalkan saya Cahyo Pratomo Wiseso. Saya konselor garis-miring konsultan untuk lembaga psikologi terapan. Hari ini diberikan kepercayaan, kalau nggak boleh saya sebut diminta, untuk membawakan materi sedikit tentang cara berkomunikasi yang efektif, empatik, dan asertif. Kenapa topik ini yang diangkat? Karena banyak sekali problem yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang, malah sebenarnya seringkali bersumber dari salah dengar atau salah ngomong. Setidaknya itulah yang ditemukan berdasarkan data yang kami rekap setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, dari setiap 1 minggu 1 kali ya Bu Maya ya. Dari setiap 1 minggu 1 kali konseling yang diadakan oleh HC. Salah satu topik besar yang terungkap itu adalah masalah-masalah yang muncul akibat ketidaktahuan, kekeliruan cara berkomunikasi. Apa aja yang akan kita bahas?
nggak banyak sebetulnya, hanya ada 2 subtopik, tapi tiap subtopik mungkin akan cukup serius. Jadi kita akan bahas definisi komunikasi itu apa, kita akan bahas peran dalam komunikasi itu apa, lalu kemudian peran tadi kita split antara pembicara sama pendengar. Gimana jadi pendengar yang baik supaya bisa jadi pembicara yang efektif, itu akan kita kupas. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari, yang saya alami dan kemudian saya share di sini bisa membantu teman-teman semuanya. Karena ini ruangannya terbuka dan mungkin saya punya kecenderungan untuk bicara terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu lembut, atau mungkin terlalu keras. Kalau ada yang punya kebutuhan untuk bertanya, yuk, gue nggak ngerti, langsung aja tanya, nggak apa-apa. Mau ke kamar mandi, nggak usah angkat tangan, langsung aja keluar. Kalau angkat tangan dulu, ntar repot keburu netes di situ. Dan handphone tidak saya larang penggunaannya, tapi saya mohon untuk di setel ke mode vibrate atau silent. Vibrate nggak apa-apa selama Anda tidak terganggu dengan getaran di posisi di mana Anda meletakkannya. Takutnya ada yang gelingan terus ketawa sendiri, kan saya bingung. Jadi kalau mau angkat telepon karena memang ada hal penting yang harus direspon, silahkan angkat saja, mungkin bisa bergeser ke belakang atau ke samping. Sudah selesai balik lagi, no problem. Kita semua punya kesibukan masing-masing. Kalau diangkat nanti dianggap komunikasinya nggak efektif sama yang nelfon. Jadi boleh. Kamar mandi silakan, selesai dari kamar mandi balik sini sih saya harap nggak langsung balik ke unit kerja. Gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat selama 2 jam 40 menit tersisa. Oke, kita mulai aja deh ya. Bapak Ibu di sini semuanya bekerja sebagai pegawai BINUS, betul? Ada yang bukan pegawai BINUS tapi duduk di sini? Kalau ada boleh angkat tangan, gitu. Jadi bisa diusir keluar sama Mbak Ayu. Nggak ada ya, oke. Semua yang di sini bekerja tentunya dengan niat yang positif, karena ada banyak hal yang berusaha dipenuhi. Boleh nggak? Ini saya mungkin nanti akan keliling-keliling, kebetulan mic-nya wireless, jadi ada yang di belakang akan kebagian saya todong kalau saya mau nanya. Tenang aja. Kameramennya paling bingung karena saya kok mondar-mandir. Siapa yang bekerja di sini untuk alasan supaya bisa beli makan untuk keluarga di rumah? Boleh angkat tangan kok. Saya kerja biasa bisa makan. Setuju nggak kalau saya bilang kita kerja supaya kita bisa makan? Kalau nggak kerja nggak makan. Dari mana gitu kan beli makanannya? Atau mungkin kerja supaya anak, istri, keluarga di rumah atau suami bisa tidur dengan tenang karena tahu besok nggak harus kelaparan, besok nggak harus khawatir mama belum bayar uang sekolah, nggak boleh masuk sama kepala sekolah. Atau kerja karena punya mimpi, cita-cita yang masih dikejar sampai hari ini, sudah pensiun tapi masih dikontrak kembali, dikaryakan lagi karena memang ada passion di situ. Ada yang merasa begitu, udah harus pensiun sih, yang masih muda tapi merasa kalau kerja di BINUS sebagai bagian dari passionnya, entah untuk ngajar, entah untuk berkarir di bidang organisasi dan BINUS. Atau mungkin kebutuhan yang paling sederhana, kerja untuk uang. Nggak perlu ditampik kok, saya juga kerja untuk uang, tapi uangnya saya pakai untuk apa, itu yang jadi lain cerita. Masalahnya bukan masalah, situasinya apapun alasan kita bekerja itu kan mengacu kepada kebutuhan yang mau kita penuhi, entah untuk beli makan minum, entah untuk security, safety, supaya kita tenang, besok nggak kenapa-kenapa, ada rumah, ada mobil, karena mungkin mau membina pertemanan, atau ada prestige. Kerja di mana? Kerja di BINUS dengan seragam biru, hashtag Anda begitu Anda bilang kerja di BINUS, orang-orang
takjub semua misalnya. Nggak semua sih, mungkin ada beberapa yang takjub, ada beberapa yang oh lulus. Mungkin ada yang bisa tahu juga ya, tergantung divisi dan departemen yang barangkali. Cuma apapun pekerjaannya, Anda bekerja itu sendirian nggak? Siapa yang merasa bekerjanya sendirian sehari-hari? Boleh angkat tangan. Literally sendirian, nggak terima instruksi tugas dari siapapun, nggak berkoordinasi dengan siapapun, nggak melaporkan hasil pekerjaan ke siapapun. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau ada mau angkat tangan, boleh loh. Nggak saya jadikan bahan olok-olok, nggak. Cuma saya tanya aja kayak apa kerjaan. Kerja pasti rame-rame. Bahkan mungkin dalam network tertentu. Anda merasa ada grup, ada divisi, atau ada pembagian struktur tertentu dalam bekerja. Ini banyak diem, saya salah ngomong kan dari tadi. Saya jadi nggak enak. Kerja itu rame-rame, ada strukturnya, ada networknya. Kalau ada yang butuh barang atau jasa tertentu, apakah Anda beli sendiri atau Anda sampaikan kebutuhannya ke procurement? Ke procurement. Kalau ada yang mau komplain soal kenapa KPI saya dinilai jelek, kenapa penilaian kinerja saya tahun ini dianggap nggak perform, padahal saya sudah melakukan yang terbaik, kemana Anda komplain? Ke Pak Samuel di HC. Nggak bercanda, saya maksudnya ada networknya, ada jaringannya, ada kelompok orang tertentu yang berada di sekitar Anda berdasarkan jaringan atau struktur tertentu. Gimana cara reaching out ke mereka? Macam-macam. Bu Maya belas email ke Bapak Ibu, kasih informasi. SMS mungkin ya, spanduk atau billboard, banner, informasi. Itu sebetulnya kan merupakan cara berkomunikasi satu sama lain. Anda bekerja, ada dalam setting sosial, dan dalam setting sosial manusia pasti berinteraksi satu sama lain. Gimana caranya interaksi? Misalnya Bu Maya mau informasi ke Bapak Ibu bahwa ada seminar. Mungkin nggak Bu Maya melakukan hal seperti ini satu persatu? Masih tahu ada seminar di lantai 3, tapi begini caranya. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Atau tiba-tiba keplak kepalanya. Jam 8 gitu misalnya. Paham nggak? Bapak kan ada apa di sini? Bapak Ibu tahu bahwa ada acara di sini dari mana? Email. Ada apa di email itu? Informasi. Ada informasi. Ada lokasinya? Ada data tentang lokasi atau kegiatannya apa, siapa yang bicara, siapa yang mengadakan? Ada. Nah, itu tadi kan bentuk secara tertulis. Komunikasi yang mau saya bahas di sini yang berbasis interpersonal, person to person. Kita bahas dulu deh komunikasinya. Enggak dalam definisi yang sulit, tidak dalam definisi yang jelimet atau kompleks. Sederhana aja. Dari kamus bahasa Inggris, terus terang ya, saya ngambil dari website. Komunikasi itu act or process of using words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information. Using words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information. Or nggak hanya informasi, tapi juga untuk mengekspresikan ide, pemikiran, perasaan, dan lain-lain ke orang lain. Jadi kalau ETC STT nggak ada to someone else, itu nggak komunikasi namanya. Beberapa orang mungkin akan bilang, oh dia gila kalau ngomong sendiri. Enggak, ada orang lain. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahasa kita, komunikasi itu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih.
Yang saya lakukan sekarang komunikasi nih, antara dua orang, dua di depan atau lebih di belakangnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sampai sejauh ini bingung nggak saya ngomong apa? Ada yang manggut, ada yang delay. Yang manggut saya terima kasih sekali karena artinya apa yang saya bicarakan belum cukup clear ini. Kita lihat to someone else, penekanan pertamanya, kepada pihak lain di luar diri kita sendiri. Jadi pastikan ada orangnya di situ, ada sosok, ada pihak yang Anda ajak bicara. Biasanya antara dua orang atau lebih. Apa yang dibahas, apa yang disampaikan, bisa ide, bisa pemikiran, bisa perasaan. Bagaimana caranya? Banyak. Bisa lewat kata-kata yang saya lakukan, bisa lewat suara, pengumuman misalnya, atau lewat tanda-tanda. Ada di depan kebetulan nggak ada contohnya sih. Kalau ada yang pernah datang ke kawinan suka lihat nggak tanda panah, terus tulisan Heru dan Rian, all A gitu. Terus ada janur kuning. Namanya salah ya, harusnya jangan Heru dan Rian ya. Heru dan Andini ya. All A, terus ada janur kuning. Oke, saya dianggap mempromosikan sesuatu. Jangan. Gitu. Jadi boleh pakai size. Untuk apa? Untuk mengekspresikan atau bertukar informasi. Penekanan terakhir supaya dapat dipahami. Jadi kalau Anda selesai bicara, rasanya sudah ngomong dengan orang lain, menggunakan berbagai hal yang Anda punya dari diri Anda ataupun di luar, PowerPoint dan lain-lain, ke orang lain, merasa sudah mengekspresikan atau merasa sudah bertukar pikiran, tapi orangnya nggak ngerti, cek lagi. Itu orang atau bukan? Enggak, maksudnya cek lagi apakah informasi yang Anda sampaikan sudah cukup komprehensif buat dia. Nah, komunikasi melibatkan dua orang atau lebih, dua pihak, saya katakan dua orang, dua pihak. Ada yang diajak bicara, ada yang diajak ngomong. Menyampaikan sesuatu melalui bahasa tubuh, kata-kata, menggunakan suara atau tanda-tanda, ide, perasaan atau pemikiran, bertukar pesan sampai dua-duanya saling memahami, bukan bingung. Yang tadi saya bilang, kalau orangnya bingung, nggak ngerti, cek lagi yang Anda ajak bicara orang atau bukan. Kalaupun manusia, maka bicara dalam bahasa yang Anda pahami. Saya nggak bilang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terminologi boleh jadi, istilah-istilah, atau topik yang dibahas bukan sesuatu yang ada di ranahnya dia misalnya. Jadi yang mesti dipastikan adalah orangnya ngerti. And it means necessary, orangnya paham. Yang efektif adalah ketika pesannya nyampe. Pertanyaan saya, gimana caranya biar efektif supaya ngomongnya sedikit tapi nyampainya banyak. Yang susah itu adalah ketika yang disampaikan ada muatan emosionalnya. Misalnya duduk, saya tanya dulu, ada yang kesini naik Transjakarta? Ada? Enggak ada. Naik kereta atau kendaraan umum tertentu? Ada yang naik kereta kesini? Oke. Berapa orang yang naik kereta? Boleh angkat tangan? Dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi saya lihat. Berapa yang punya pengalaman kakinya keinjek atau kepalanya kesenggol orang? 5-5-nya angkat tangan. Kesenggol dan gitu. Balas. Tuh, siapa lu? Siapa tadi? Nggak tahu pas, bukan saya. Kadang-kadang pesan yang disampaikan bukan pesan yang berbau informasi. Misalnya, Mas, kayaknya mau turun di Tebet 2 stasiun lagi, enggak. Tapi pesannya pakai ini. Sakit kali. Kira enak digital. Terus dia bilang, ya orang ngapain liatin. Sering kali pesan yang mau kita sampaikan itu ada muatan emosionalnya. Kenapa? Kita manusia, makhluk yang emosional. Jadi kadang-kadang yang mau diomongin tahu, yang mau dibicarakan sudah tahu, tapi keluarnya
nggak efektif. Atau kalau pakai bahasa psikologi nggak asertif. Kenapa? Karena keburu dikendalikan oleh emosinya di luar. Keinjak kakinya, bego, lihat-lihat dong, sakit. Itu mungkin efektif buat Anda, tapi nggak efektif buat dia. Dia boleh jadi nggak merasa diinjak, dia boleh jadi nggak merasa berbuat salah sama Anda. Balik lagi, menggunakan words, sound, signs, dan lain-lain untuk bertukar ide, pikiran, atau perasaan. Perasaan juga bisa dikomunikasikan kok, tapi bukan perasaan dalam bentuk yang menye-menye, saya sayang sama bapak, atau saya sayang sama ibu, enggak. Mengkomunikasikan perasaan sakit ketika diinjak, atau kecewa karena sepatu udah capek-capek kita semir tapi dia injek gitu aja di kereta, atau turun mobil, jalan, motor lewat di parkiran, terus kita sambil, itu kan juga sakit. Entah sakit hati karena gak dianggap orang, hanya tabrak aja, atau sakit karena memang ketabrak sama motor. Jadi banyak yang bisa disampaikan lewat sebuah komunikasi yang efektif. Dua tadi, dan ada information exchange atau expression. Jadi saling bertukar. Kalau diam-diaman bukan komunikasi namanya, berantem, ngambek. Kalau dua-duanya ngomong gak ada yang denger, itu DPR. Semuanya ngomong. Interupsi ketua. Ketua ngomong, anggota ngomong. Komunikasi itu ada yang ngomong, ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Kalau saya ngomong lalu di belakang ngobrol, terjadi komunikasi nggak? Nggak, sibuk asik sendiri-sendiri. Saya di depan bilang misalnya, Mas, mic-nya boleh tolong digedein nggak? Bukan volumenya tapi ukuran mic-nya. Kekecilan buat tangan saya. Terus dia sambil megang handphone. Terjadi nggak komunikasinya? Nggak. Bercanda ya Mas, jangan dikasih yang gede, susah kan? Ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Kalau Anda mendengarkan dengan cukup baik, di satu jurnal yang saya baca, ada kecenderungan orang menilai Anda sebagai pembicara yang kompeten. Dimulai dari bagaimana cara Anda mendengarkan. Jadi judul jurnalnya waktu itu Communication Competence at Work, Active Listening at Work. Judulnya kurang lebih gitu. Jadi orang diminta merating penelitian waktu itu di sebuah tempat kerja, bicara sambil angkat telepon. Iya bentar. Dia ngomong. Terus kemudian orang yang melakukan itu disuruh diminta orang yang mengajak bicara menilai orang yang diajak bicaranya, dari yang angkat telepon, dari yang melakukan tatap muka gitu. Gimana Pak? Oh gitu. Baik. Bapak kayaknya kebingungan ya. Saya bisa bantu apa nih Pak? Sampai yang benar-benar nyuekin sambil melakukan hal lain. Yang dianggap kompeten adalah mereka yang memberikan perhatian, memberikan atensi ke lawan bicaranya. Jadi mendengar itu kuncinya. Tapi kalau Anda mendengar doang, tapi gak ada yang ngajak ngomong, itu juga salah.